Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dengan NIM 1810301004. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memberikan penata laksanaan fisioterapi kepada anak-anak dengan kasus fraktur kruris sepertiga distal dekstra post orif dengan plate and screw. Untuk langkah pertama yaitu tentunya kita harus menganamnesis terlebih dahulu. Untuk pasien anak-anak kita dapat memberikan anamnesis secara hetero, yaitu dengan cara bertanya kepada keluarga. Kemudian yang kedua yaitu ada asesmen. Asesmen yang pertama yaitu ada asesmen subjektif, yang dimana terdiri dari keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada asesmen objektif, di mana kita bisa melakukan pemeriksaan berupa inspeksi. Kalau inspeksi sendiri kita misalnya pasien tersebut berada di bangsal rumah sakit, maka kita bisa melihat untuk hasil inspeksinya pasien tersebut tidur berbaring di atas bed atau terpasang infus. Kemudian juga bisa misalnya dia datang ke poli kita dengan menggunakan kursi roda, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pada pasien fraktur. Biasanya dia terdapat nyeri, odem, dan keterbatasan lingkup gerak sendi atau LGS. Untuk yang pertama kita melakukan pemeriksaan nyeri terlebih dahulu, yaitu menggunakan VAS atau VDS. Sebenarnya untuk pasien anak-anak sendiri menggunakan VDS ya lebih tepatnya, karena di VDS itu lebih simpel, dia ada raut muka, gambar raut muka seperti itu. Ketika kita tes maka kita bisa menentukan bagaimana raut muka dari anak tersebut. Jadi di sini saya hanya memiliki VAS, nanti untuk VDS-nya saya tampilkan di video ini. Itu tadi yang merupakan VDS atau contoh gambar VDS untuk pemeriksaan nyeri. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan odem. Untuk odem sendiri kita melakukan pemeriksaan di kedua sisinya ya, karena untuk pembanding. Untuk yang pertama kita melakukan pemeriksaan di bagian distal atau di bagian ankle menggunakan midline. Jangan lupa dicatat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya 5 cm di atasnya. Kemudian 5 cm di atasnya lagi. Kemudian 5 cm di bawahnya. Kemudian 5 cm di bawahnya lagi. Kemudian kita lakukan di bagian yang sehat. Masih sama, dia di bagian ankle terlebih dahulu. Kemudian 5 cm di atasnya. Dan 5 cm di atasnya lagi. Kemudian 5 cm di bawahnya.
kemudian 5 cm di bawahnya lagi. Jika sudah, maka kita bisa melihat perbandingan atau selisih dari sisi yang sehat dengan sisi yang post orif itu tadi. Nah, itu tadi yang akan menjadi target kita. Kita harus mengembalikan ke normalnya, yaitu sesuai dengan ukuran yang di bagian yang sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan LGS. Untuk pemeriksaan LGS sendiri kita menggunakan goniometer. Karena dia frakturnya berada di bagian distal, maka kita melakukan pemeriksaannya di bagian sendi bawah atau bagian ankle. Kemudian jika memungkinkan kita juga bisa melakukan pemeriksaan di bagian ini dan hipnya. Untuk ankle sendiri kita di paleolus ya titiknya. Kemudian misalnya difleksikan, maka kita seperti ini, kemudian ekstensi seperti ini. Dan jangan lupa dibandingkan dengan sisi yang sehat juga. Nah, itu nanti mengapa sih kita harus melakukan pemeriksaan di kedua sisi, baik yang sehat maupun yang mengalami masalah. Hal tersebut dibutuhkan supaya kita mengetahui kita harus mengembalikan seberapa banyak atau target kita itu seberapa sih untuk mengembalikan kemampuan dari pasien tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan atau setelah melakukan assessment, kita selanjutnya yaitu melakukan diagnosa. Yang pertama tentunya kita tadi mendapatkan pemeriksaan nyeri, berarti diagnosanya pasien tersebut terdapat nyeri di bagian sekitar pos operasinya. Kemudian yang kedua ada odem, karena kita waktu mengukur dengan midline kita menemukan perbedaan antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit. Kemudian selanjutnya yaitu keterbatasan lingkup gerak sendi. Kemudian untuk functional limitation-nya, pasien tersebut tidak dapat berjalan atau kesulitan berjalan, berdiri, dan duduk. Kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk partisipan restriction-nya, misalnya tidak bisa bermain dengan teman sebaya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu planning. Planning itu bagaimana kita tujuan kita memberikan intervensi itu seperti apa. Jadi perencanaan. Yang pertama, karena tadi terdapat nyeri, berarti untuk planningnya sendiri kita melakukan intervensi itu gunanya untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi odem, dan ketiga yaitu meningkatkan lingkup gerak sendi atau LGS. Kemudian untuk intervensinya sendiri, yang pertama yaitu kita dapat memberikan breathing exercise. Untuk breathing exercise kita memiliki 3 teknik, yaitu pernafasan dada, mulut, dan pernafasan perut. Untuk pernafasan dada sendiri kita tekniknya itu menghirup melalui hidung, kemudian dihembuskan melalui mulut. Kemudian untuk perut, ketika kita menarik nafas, perut kita itu mengembung. Kemudian untuk ketika kita hembuskan, maka perut kita akan mengempis atau mengecil. Kemudian untuk pernafasan mulut, kita menghirup melalui mulut dan menghembuskannya lewat mulut juga. Kemudian yang kedua yaitu ada static contraction, yang dimana caranya tangan terapis diletakkan di bagian bawah kaki pasien. Kemudian pasien diminta untuk menekan tangan terapis. Nah, untuk penekanan tersebut kita tahan selama 6-10 detik. Kemudian diminta untuk relax atau istirahat selama 3-5 detik. Kemudian kontraksi kembali atau menekan kembali dan relax kembali. Nah, untuk pengulangannya sendiri itu bisa dilakukan sebanyak maksimal 12 kali. Kemudian yang selanjutnya itu ada passive exercise, yaitu digerakkan oleh
fisioterapi untuk passive exercise sendiri tujuannya yaitu untuk meningkatkan lingkup gerak sendi. Jadi kita fiksasi di bagian atas ankle-nya, kemudian kita fleksikan seperti ini perlahan, kemudian rilekskan, kemudian ulangi kembali. Nah, untuk pengulangannya ini kita bisa melakukan sebanyak 5-10 kali. Kemudian yang tadi dorsofleksi, kemudian selanjutnya yaitu ada plantar fleksi, masih sama pengulangannya 5-10 kali. Kemudian karena ini di bagian ankle, maka kita bisa melakukan inversi dan eversi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menggunakan infrared. Jadi untuk infrared sendiri ini tuh untuk melancarkan sirkulasi darahnya atau mengurangi ödem dan nyeri juga. Jadi untuk pemberian infrared itu kurang lebih jarak antara bagian yang sakit dengan infrared itu jaraknya untuk anak-anak 45-60 cm. Kemudian untuk waktunya yaitu kurang lebih 5-10 menit. Nah, jika sudah dengan infrared, yang selanjutnya yaitu kita bisa memberi intervensi yang selanjutnya, yaitu kita semisal pasien sudah bisa duduk atau tidur miring kanan kiri, maka kita bisa memberikannya dengan latihan berdiri dan berjalan. Untuk latihan berjalan sendiri kita bisa menggunakan metode NBB atau non-weight bearing, yaitu dengan cara kaki yang sehat itu menumpu berat badan dan kaki yang sakit tidak menumpu. Kemudian untuk alatnya sendiri kita bisa menggunakan kruk atau walker. Jika pasien belum stabil untuk berdirinya, kita bisa memberikan dengan alat walker. Kemudian jika sudah stabil, maka kita bisa memberikannya dengan kruk. Untuk caranya sendiri ada dua. Yang pertama, jika menggunakan kruk atau walker, maka alat tersebut diangkat terlebih dahulu, kemudian baru kedua kaki diayunkan dan menapak di sejajar dengan alatnya. Kemudian jika yang kedua yaitu ada alatnya terlebih dahulu, kemudian kedua kaki diayunkan dan melebihi dari alat tersebut, posisinya melebihi dari alat tersebut. Kemudian selanjutnya setelah diberikan intervensi tersebut, maka kita bisa melakukan evaluasi, yaitu gunanya untuk mengetahui perkembangan dari pasien kita. Untuk evaluasinya sendiri masih sama seperti pemeriksaan asesmen yang tadi, yaitu kita melakukan evaluasi terhadap nyeri dengan menggunakan VAS atau VDS, kemudian evaluasi terhadap ödemnya menggunakan Midland, kemudian evaluasi terhadap lingkup gerak sendinya menggunakan goniometer. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.